Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kembali untuk melanjutkan ke soal nomor 4. Ya, untuk soal nomor 4, suatu rangkaian seri R dan C menghasilkan impedansi total 10 ohm. Jadi di sini diketahui Z, ya, impedansi total itu Z. Apabila hambatan yang digunakan 6 ohm, ini R, hambatan digunakan 6 ohm dan frekuensinya F, itu ya, maka tentukanlah reaktansi kapasitif, kemudian kapasitas kapasitor. Jadi rangkaiannya seri antara R dan C sudah diketahui Z-nya dan R-nya. Kita tinggal mencari Xc-nya. Kita gunakan rumus impedansi yang ini, adik-adik. Nah, ini kita masukkan Z-nya 10, kemudian R-nya 6, ketemu Xc-nya 8. Jadi reaktansi kapasitifnya sudah ketemu 8 ohm, seperti itu. Kemudian kita diminta mencari kapasitasnya, kapasitas kapasitornya. Caranya yaitu dengan menggunakan ini, ya, kapasitasnya. Kita gunakan rumus Xc sama dengan 1/2 pi Fc, sehingga C sama dengan ini, ya, C sama dengan 1/2 pi F Xc. Jadi Xc nya kita masukkan 8, frekuensinya kita masukkan 50. Setelah kita hitung ketemu 3,98 kali 10⁴ 4. Kalau kita kalikan 1 juta, maka menjadi 398, satuannya menjadi mikrofarad, ya. Mikrofarad gitu. Itu untuk soal nomor 4. Yang perlu adik-adik perhatikan di sini bahwa ini yang perlu diperhatikan, ya. Untuk menggunakan rumus impedansi itu, maka kita sebaiknya menghafal yang namanya triple Pythagoras, ya. Kita menghafal triple Pythagoras karena nanti biasanya Z, R, dan XL min XC itu nanti biasanya membentuk triple Pythagoras. Sebagai misal ini. Nah, ini 5-nya Z, ini 3-nya R, ini Z, ini R. Nah, yang tengah ini bisa XL min XC nya, ya. Yang tengah ini 4 ini. Jadi triple Pythagoras. Jadi kita bisa menebak, kadang-kadang soal itu memang dibuat mudah dengan menggunakan triple Pythagoras ini, sehingga adik-adik sebaiknya menghafal triple Pythagoras ini. Kalau di sini 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 12, 15. Sebaiknya dihafal. Dan ini juga banyak digunakan di soal-soal yang lain, ya. Triple Pythagoras ini silakan dihafal adik-adik. Berikutnya untuk nomor 5, adik-adik. Untuk nomor 5, ya. Untuk nomor 5, tiga buah komponen yaitu RL dan C dirangkai seri dengan tegangan 26 sinus 200 T. Apabila R-nya 12 ohm, L-nya 0,075 Henry dan C-nya 500 mikrofarad, maka tentukanlah kuat arus yang mengalir. Maka yang pertama kita cari adalah Z-nya. Untuk mencari Z, pertama kita mencari Xc, ya. Kita mencari Xc, kemudian mencari XL, baru mencari Z. Jadi caranya seperti itu. Rumusnya Xc-nya ini, Xc, ya. XL-nya juga ini. Masukkan angka-angkanya, ketemu ini. Kemudian Z-nya dicari. Ini Z-nya. Ketemu 13 ohm. Setelah ketemu Z, maka I-nya dicari dengan menggunakan hukum ohm ini. Ini hukum ohm. Jadi I sama dengan V per mestinya R, tapi di sini R-nya diganti dengan impedansi Z, sehingga ketemu 12 ampere. Karena 26 ini tadi masih dalam persamaan, ya. Ini 26 itu di sini asalnya 26 ini adalah V maksimum, maka yang dibagi dengan 13 ini adalah I maksimum.
Kalau ditanyakan dalam soal tanpa maksimum tanpa efektif, maka biasanya itu adalah efektif ya. Jadi yang ditanyakan soal ini adalah I efektif, yaitu I0 kali 0,70 atau hasilnya adalah 1,414 ini. Intinya seperti itu adik-adik. Berikutnya untuk soal yang nomor 6 ya. Untuk soal nomor 6, suatu rangkaian RLC dipasang pada tegangan bolak-balik yang nilai efektifnya 100 volt dan frekuensinya 60 Hz. Di sini sudah diketahui R-nya 40, reaktansi induktifnya 50, reaktansi kapasitasnya 20. Oke. Yang ditanyakan adalah tentukan beda potensial antara ujung-ujung L. Jadi yang ditanyakan adalah VL. Ya, VL, tegangan pada ujung-ujung L. Langkah yang pertama yang dicari adalah Z-nya. Kita masukkan harganya di sini, ketemu Z-nya adalah 50 ohm ya. Setelah ketemu Z, kita cari I. I-nya kita cari dari I efektif dibagi dengan Z. Hukum ohm ya, ketemu 2 ampere. Setelah itu kita masukkan ke perhatikan karena ini rangkaian seri, maka arus yang lewat pada R maupun L maupun C semuanya sama. Sehingga tegangannya sekarang kita gunakan hukum ohm. Untuk VL-nya yaitu I efektif kali XL. Ini ya, ketemu 100 ohm. Ini VL-nya. Kalau mau mencari VC ya, VXC ya tinggal VXC ya sama dengan I efektif kali XC. Ya. XC-nya 40, maka XC-nya adalah 20, maka kalau kita mau mencari XC, VXC, maka 2 kali 20, 40 volt. Kalau kita mau mencari VR-nya ya tinggal ini 40 ohm kali 2 ampere, 80 volt. Jadi besarannya ada 3, 80 volt, 100 volt, 40 volt. Sedangkan totalnya adalah VZ-nya adalah yang ini. VZ-nya adalah yang 100. Ini totalnya ini 100 volt. Sehingga akan berlaku hubungan, diperhatikan triple Pythagoras juga. Perhatikan triple Pythagorasnya. VZ ya. VZ nanti sama dengan VR kuadrat. Saya pindahkan ke sini. Jadi VZ sama dengan akar dari VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Perhatikan ini tadi 100, ini tadi 80, ini tadi 100, ini tadi 40. Jadi kita melihat sekarang ada triplenya nampak nggih? Di sini 10, di sini 8, di sini 6. Nah, itu. Ini triple Pythagoras nggih. Jadi benar nggih. Begitu adik-adik untuk nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.